Malam semakin larut ketika kepanikan hebat mendadak melanda rumah Aldo saat bapak datang membawa kabar buruk tentang benda mistis tersebut. Tanpa basa-basi, bapak meminta Aldo menyerahkan tusuk konde tua yang selama ini tersimpan aman di bawah bantal tidurnya. Aldo sempat tertegun ragu sebab keberadaan pusaka keramat itu telah mengubah nasib finansial. Keluarganya menjadi bergelimang harta dan serba berkecukupan. Rezeki melimpah yang datang secara mendadak membuat Aldo merasa enggan untuk berpisah dengan benda penarik keberuntungan tersebut begitu saja. Namun, teguran keras dari bapak menyadarkan Aldo bahwa harta melimpah tidak akan ada artinya jika keselamatan jiwa anak semata mayang mereka menjadi taruhannya. Setelah merenungkan bahaya nyata yang mengintai masa depan Bisma, Aldo akhirnya luluh dan menyetujui keputusan bersama untuk segera membuang pusaka misterius itu jauh dari kehidupan keluarga mereka. Bapak kemudian menceritakan asal-usul kisah kelam yang mendasari kekhawatirannya setelah mendengar penuturan langsung dari sosok Pak Haji di tempat pengajian. Dulu kala, terdapat sebuah keluarga yang mendadak kaya raya setelah menemukan benda pusaka serupa di lokasi yang penuh misteri. Namun, kejayaan finansial itu tak bertahan lama karena bencana besar segera menghampiri saat anak mereka mendadak menderita sakit panas luar biasa. Penyakit misterius tersebut mengubah kepribadian sang anak secara drastis hingga tumbuh menjadi sosok psikopat yang amat haus akan pertumpahan darah. Keturunan dari keluarga pemilik pusaka masa lalu itu diduga masih memiliki ikatan erat dengan sosok kakek dan nenek yang pernah menyekap Aldo. Cerita mengerikan itu menjadi bukti nyata bagi bapak bahwa tusuk konde tersebut bukanlah barang biasa, melainkan media pembawa petaka yang harus segera dimusnahkan. Saat Aldo melangkah menuju dapur untuk mengambil kunci sepeda motor, suasana di dalam rumah mendadak berubah menjadi sangat mencekam dan dingin. Tanpa diduga, Dinda berdiri tegak di balik kegelapan ruangan dengan sorot mata yang terasa sangat asing dan hampa. Aura mistis menyelimuti tubuh Dinda saat ia melarang keras Aldo untuk mengembalikan tusuk konde penarik rezeki tersebut ke tempat asalnya. Dinda menegaskan bahwa keberadaan pusaka itu memberikan kenyamanan serta kemewahan nyata yang selama ini mereka impikan bersama dalam rumah tangga. Ketika Aldo berusaha memberikan penjelasan logis demi keselamatan Bisma, Dinda justru semakin marah dan menunjukkan gestur ancaman yang amat mengerikan. Keadaan semakin memburuk saat Aldo menyadari bahwa wanita di hadapannya bukanlah istri tercintanya, melainkan sosok roh jahat, penjaga pusaka yang telah merasuki tubuh Dinda secara penuh. Aksi penolakan dari sosok jahat di dalam tubuh Dinda berlanjut pada tindakan fisik yang sangat brutal dan mengancam nyawa. Tanpa peringatan, Dinda langsung melayang, menerjang Aldo dan mencekik leher suaminya dengan kekuatan supranatural yang amat luar biasa dahsyat. Dalam posisi terdesak dan semakin kehabisan napas, Aldo sadar bahwa melawan kekuatan gaib dengan tenaga fisik secara langsung adalah tindakan yang sia-sia. Untuk menyelamatkan nyawanya dari cengkeraman maut tersebut, Aldo terpaksa berpura-pura tunduk dan berjanji akan membatalkan niat mengembalikan benda keramat tersebut. Taktik cerdik itu berhasil mengelabuhi sang roh jahat hingga cengkeraman tangan Dinda perlahan melonggar dari leher Aldo yang sudah memar. Begitu mendapat kesempatan untuk bernapas kembali, Aldo langsung berpura-pura tenang sambil mencari jalan keluar untuk segera melarikan diri dari jebakan bahaya di dapur. Setelah berhasil meloloskan diri dari cengkeraman Dinda, Aldo bergegas menemui bapak serta temannya yang sudah menunggu dengan gelisah di luar. Mereka bertiga langsung bergerak cepat membelah kegelapan malam menuju kawasan rumah tua yang terletak tepat di belakang gudang tua. Di tempat terpencil itulah Aldo pertama kali menemukan tusuk konde misterius saat sedang merapikan rumput liar beberapa waktu lalu. Suasana di sekitar kawasan bangunan runtuh itu terasa sangat mengintimidasi. Dengan semak belukar yang tumbuh lebat menyelimuti seluruh area, angin malam yang berembus kencang menambah kesan angker pada lokasi yang sudah sangat lama ditinggalkan oleh para penghuninya tersebut. Tanpa buang waktu lagi, mereka mempersiapkan prosesi pengembalian agar pengaruh jahat dari pusaka tua itu tidak kembali mengganggu ketenangan hidup keluarga mereka kelak. Proses pengembalian tusuk konde berlangsung dengan ketegangan tinggi di tengah aura gaib yang terasa makin membakar kulit tubuh mereka. Bapak sempat menyarankan agar pusaka keramat itu dikubur sangat dalam ke dalam tanah untuk mengunci kekuatan mistis di dalamnya. Namun,
Aldo menolak usul tersebut karena khawatir tindakan mengubur tanah justru akan memicu kemarahan sosok pemilik asli pusaka itu. Atas kesepakatan bersama, tusuk konde tersebut akhirnya diletakkan begitu saja di atas permukaan tanah sesuai kondisi awal saat ditemukan. Bapak kemudian memimpin ritual doa bersama, menginstruksikan semua orang untuk memejamkan mata rapat-rapat hingga seluruh bacaan doa selesai dipanjatkan. Bulu kuduk mereka merinding hebat saat mendengar suara bisikan aneh, serta aroma wewangian mistis yang mendadak muncul mengelilingi tempat mereka berdiri di tengah kegelapan. Keesokan harinya, suasana di dalam rumah Aldo tampak kembali tenang, seolah-olah tidak pernah terjadi peristiwa menegangkan pada malam sebelumnya. Aldo mencoba menguji ingatan Dinda saat mereka sedang berbincang santai di area dapur pada waktu pagi hari yang cerah. Dinda merespons pertanyaan suaminya dengan sikap yang sangat wajar, ceria, serta sama sekali tidak mengingat kejadian brutal malam itu. Ia bahkan merasa bingung saat Aldo membahas aksi penyerangan dan cekikan leher yang sempat mengancam jiwa suaminya di dapur. Dinda dengan tulus menyatakan dukungan penuh untuk membuang benda pusaka itu demi menjaga keselamatan jiwa Bisma tercinta. Kepolosan reaksi Dinda semakin meyakinkan Aldo bahwa istrinya memang benar-benar berada di bawah pengaruh kerasukan roh gaib saat insiden mengerikan itu terjadi malam sebelumnya. Keanehan baru kembali muncul ketika Dinda mendadak pamit untuk pergi berbelanja kebutuhan sehari-hari ke pasar seorang diri tanpa mau ditemani. Dinda beralasan bahwa dirinya ingin belajar mandiri dan tidak ingin terus-menerus bergantung pada bantuan Aldo dalam setiap urusan rumah tangga. Keputusan mendadak ini membuat Aldo merasa heran, sebab Dinda biasanya selalu meminta diantar kemanapun ia hendak pergi. Meskipun diliputi rasa ganjil di dalam dada, Aldo berusaha menepis kecurigaannya dan mengizinkan sang istri pergi membawa sepeda motor. Perasaan tidak tenang terus membayangi pikiran Aldo saat melihat bayangan Dinda perlahan melaju pergi menghilang di ujung lorong perumahan. Rasa cemas yang mendalam membuat Aldo tidak bisa konsentrasi menjalankan aktivitas puncaknya pagi itu karena terus memikirkan keselamatan sang istri. Kecurigaan Aldo akhirnya terbukti menjadi kenyataan pahit ketika Dinda memilih rute jalan yang sama, sekali berbeda dari arah menuju pasar. Bukannya mengendarai motor menuju pusat keramaian kota, Dinda justru menghentikan laju kendaraannya tepat di depan area rumah tua. Pandangan mata Dinda kembali berubah menjadi dingin dan penuh rahasia, mirip dengan ekspresi sosok gaib yang merasukinya kemarin malam. Dengan langkah perlahan namun pasti, Dinda berjalan mendekati lokasi tempat tusuk konde mistis itu baru saja dibuang oleh Aldo. Perilaku misterius ini mengisyaratkan bahwa pengaruh roh penjaga pusaka rupanya belum sepenuhnya sirna dari dalam jiwa Dinda yang rentan. Ambisi gelap untuk memiliki kembali benda penarik rezeki itu telah menguasai pikiran Dinda hingga mengabaikan segala risiko bahaya yang mengintai. Peristiwa menegangkan ini menjadi penutup babak cerita yang meninggalkan misteri besar bagi kelanjutan nasib hidup keluarga muda tersebut. Apakah Dinda akan berhasil membawa pulang kembali tusuk konde berhantu itu ke rumah mereka dan mengundang bencana baru? Ataukah Aldo bersama bapak mampu menyadari kejanggalan ini tepat waktu untuk menghentikan aksi nekat Dinda sebelum terlambat? Ikatan mistis dari pusaka tua itu R4 terbukti sangat kuat dan sulit untuk diputuskan begitu saja dari kehidupan Dinda. Keinginan akan kekayaan instan kini beradu tajam dengan keselamatan jiwa serta keutuhan ikatan rumah tangga mereka yang sedang diuji. Takdir akhir dari keluarga Aldo kini berada di ujung tanduk, menunggu kelanjutan kisah mengerikan dalam episode mendatang dari seri animasi ini.